Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di acara Rumpi Bareng Pipi. Kali ini saya akan menghadirkan bintang tamu. Ia adalah seorang wanita yang berusia 38 tahun dan memiliki 2 orang putra. Di sini ia akan menceritakan tentang perjalanan ia menjadi karyawan mulai dari nol hingga sekarang menjadi leader. Langsung saja kita panggilkan Ibu Pani. Selamat datang, Bu. Selamat datang juga. Selamat Hari Ibu ya. Terima kasih. Iya, silahkan duduk, Bu. Oh ya, Bu. Ini kan kita kan ceritanya mau tanya-tanya tuh, ya. Lebih baik biar akrab. Saya manggilnya apa ya ke Ibu ya? Ibu aja. Ibu aja. Iya, karena Tapi- saya sudah ibu-ibu. Tapi kayaknya masih muda gitu deh, Bu. Gimana nih? Ya nggak apa-apa. Ibu aja. Ibu aja. Aduh. Kalau saya dipanggil Mbak, nanti Mbaknya dipanggil apa dong? Iya ya. Oh ya, Bu, saya mau nanya nih, kan katanya Ibu tuh perjalanan hidup jadi karyawannya itu kan udah lama banget tuh, Bu. Ya, dari mulai nol hingga sekarang menjadi pimpinan kayak gitu, Bu. Itu sebenarnya Ibu tuh dari pertama kerja, dari pertama mulai dari karyawan itu usia berapa ya, Bu? Saya usia berapa? 18 tahun, 17 tahun. Wah, Seperti itu. 18 tahun atau 17 tahun? Iya. Berarti masih sangat muda ya, Bu ya? Muda sekali. Waktu itu udah nikah belum? Belum. Oh, masih gadis, Gadis pemirsa. dong. Terus pas itu pertama kali Ibu kerja itu di mana, Bu? Saya Pertama kali jadi karyawan gitu. Saya pertama kali kerja di Jakarta, dan pertama kali kerja juga saya tidak pernah tahu yang akan saya kerjakan nantinya itu apa. Oh gitu, Bu. Jadinya saya hanya melamar bareng-bareng, yang terpenting saya kerja, seperti itu. Oh, berarti misal Ibu tuh dikerjanya bagian apapun kayak gitu mau gitu ya, Bu ya? Iya, kerja apapun saya mau, yang penting halal. Tetapi yang jelas waktu itu saya ngelamar, ya ikut aja ngelamar di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Jakarta. Oh iya, kan Ibu kan bukan asli orang Jakarta gitu ya, Bu. Gimana sih pas pertama datang masih usia muda gitu datang ke Jakarta gitu, Bu? Gimana sih rasanya? Apa itu sedih banget? Apa itu tuh ngerasa terpaksa? Bagaimana sih, Bu? Kalau ngerasa terpaksa tidak, tetapi yang jelas di saat perjalanan, selama perjalanan itu saya ikut kakak saya ya. Itu saya bingung, nanti di Jakarta itu saya harus apa ya? Harus bagaimana ya? Di sana nanti apa ya? Saya hanya bertanya-tanya aja gitu. Gitu ya, Bu. Tetapi pas begitu sudah sampai di sana ya, ternyata memang Jakarta itu seperti itu, sangat multi komplek yang ada di sana ya. Oh, udah berapa lama Ibu jadi karyawan, Bu? Jadi karyawan, Jadi bongkar-bongkar nih. jadi karyawan sejak umur 17 sampai sekarang, Berarti udah berapa tahun? kurang lebih 19 tahun, 20 tahun lebih, 20 tahun. Pertama kerja itu Ibu jadi operator atau jadi langsung jadi punya jabatan kayak Oh gitu? tidak, saya bahkan pertama kali masuk kerja itu ada penawaran dua waktu itu, mau cutting atau sewing, karena yang saya lamar adalah di garment. Oh, waktu pertama udah Ya. masuk ke garment ya, Bu? Saya langsung ke garment, tetapi saya tidak pernah tahu artinya sewing itu apa, artinya cutting itu apa. Soalnya masih 17 tahun kan masih kayak gitu ya. Banget gitu. Terus pas begitu dikasih tawaran dua itu, mau cutting atau mau sewing, saya pilihnya sewing, karena waktu itu personalia itu bicara kalau cutting orangnya harus tinggi. Nah, Ibu sadar body waktu saya itu. sadar body kalau saya itu ternyata nggak tinggi gitu. Iya. Terus akhirnya saya pilih sewing, dan saya pun tidak pernah tahu sewing itu apa gitu. Akhirnya saya terima aja, saya jalanin, saya masuk, dan baru pertama kali juga saya melihat mesin itu, Iya. mesin jahit yang setahu saya di rumah yang Kecil, yang manual, ngekang gitu ya. pakai kaki, itu ternyata di sana mesinnya besar-besar, dan saya bingung
harus memulainya dari mana gitu awalnya. Itu awal banget bahwa ibu masuk ke sewing, disuruh masuk ke sewing kayak gitu tuh ibu belum tahu bahwa sewing itu ternyata ngejahit gitu. Belum tahu. Ibu nyesel nggak waktu pertama kali? Tidak, justru pertama kali diterima saya sangat bersyukur sekali, karena sewaktu melamar itu ratusan orang ya, Iya. pada berbondong-bondong. berbondong-bondong antri. Setiap kali saya tanya orang pengalaman, setiap kali saya tanya orang pengalaman, dan saya nervous, saya tuh tidak pengalaman gitu. Soalnya itu waktu baru lulus banget ya, Bu? Baru lulus banget pertama kali. Terus begitu saya masuk 10 besar, waktu itu hanya diambil 12 orang dari sekian ratus orang. Ya, saya sangat senang sekali karena hampir saya ngelamar ke sana ke sini itu hampir 2 minggu lebih. Oh iya Bu, mau nanya nih, perjalanan ibu kan dari karyawan tuh dari mulai itu tuh dari mulai nol banget ya Bu ya. Terus hingga sekarang tuh ibu jadi leader kayak gitu, jadi atasan, jadi orang yang dihormati kayak gitu ya Bu. Itu tuh perjalanannya tuh apa instan banget, apa gimana sih Bu? Oh, tidak. Segala sesuatu yang menghasilkan yang indah, yang baik itu pasti penuh dengan cobaan. Ya. Kalau peribahasanya kan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Itu pun saya alamin. Bukan hal yang mudah untuk bisa mencapai selevel saya seperti ini, ya. Mulai dari mental, terus lingkungan, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Ada di kala saatnya kita merasa down sekali dengan kerjaan yang tidak bisa kita selesaikan. Terkadang kita merasa down sekali di saat lingkungan tidak mendukung itu, dan tidak semua orang itu bisa mendukung kita atau bisa baik dengan kita. Itu sangat-sangat menguji mental kita, dan dengan hal seperti itu bisa menempa saya untuk bisa naik peringkat, dan naik peringkat. Hebat banget ya Bu, berarti itu ibu selama perjalanan itu masih banyak banget hal-hal yang dilalui, itu tuh nggak mudah gitu Bu, nggak indah gitu. Kalau sekarang kan saya ngelihatnya ibu sekarang udah jadi leader, jadi enak kayak gitu kan Bu, banyak yang ngehormatin kayak gitu kan, enak. Kirain tuh langsung aja grek kayak gitu, begitu datang tuh langsung grek gitu Bu. Nggak bisa seperti itu. Segala sesuatu yang diciptakan instan pasti akan cepat rusak. Tetapi contohnya seperti pandai besi, ya kan? Bikin pedang yang tajam, bikin pedang yang bagus itu harus melalui tempaan yang panjang prosesnya. Jadinya dicelupin air, dibalikin lagi, dipanasin lagi, celupin air lagi sehingga dia tajam dan mumpuni. Sama seperti kita juga. Kalau kita hanya instan, di saat menghadapi segala sesuatu saya yakin pasti dia akan blank, cepat luntur gitu ya Bu. Nggak bagus. Kan sekarang ibu udah jadi leader tuh, udah jadi atasan gitu beratnya ya Bu, udah punya anak buah kayak gitu ya Bu. Iya. Suka ini nggak sih Bu, suka aku dulu jadi kayak mereka kayak gitu ya di bawah kayak gitu. Justru sekarang itu yang saya terapkan di hati saya adalah saya pernah mengalami seperti mereka, saya pernah pada posisi seperti mereka. Jadinya saya sangat-sangat menghargai orang-orang yang ada di bawah saya, karena dengan adanya mereka bisa membawa saya untuk seperti sekarang gitu. Mereka bukan cuma bawahan, tetapi adalah partner ya. Beda ya, kalau kita menganggap dia bawahan itu kita seperti orang semena-mena yang gitu ya, semena-mena yang sok tinggi. Tetapi kalau dia partner kita itu akan saling melengkapi, kayak sejajar aja gitu ya. Kalau prinsip saya, orang itu nggak boleh sombong. Gitu. Ya, di atas langit masih ada langit. Yang berhak punya sombong itu hanya Allah. Gitu. Jadi adem nih dengernya.
Oh iya Bu, bagi tips ya, kan banyak banget tuh ya atasan-atasan kayak gitu, pada karyawan-karyawan kayak gitu kan suka pada bikin status ya yang katanya atasannya tuh begini-begini kayak gitu, gitu. sukanya marah-marah nggak jelas kayak gitu. gitu ya Bu. Terus katanya nggak bijak nih gini-gini kayak Iya. gitu. Kan Ibu kan menjadi atasan yang kata orang-orang atasan yang bijak ya Bu ya. Itu gimana sih tipsnya? Oh, tipsnya itu jangan pernah egois. Satu, egois diri. Kita harus berpikir tidak selamanya kita benar. Iya. Kita juga harus berpikir tidak selamanya yang ada di keliling kita itu salah. Jadinya di saat kita menemukan masalah, kita harus kasih solusi. Tapi di saat ada anak yang salah, kita tegur, kita kasih tahu, kita ajarin. Kadang-kadang di saat kita menemukan masalah pun jangan sungkan-sungkan untuk mengajak diskusi yang ada di lingkungan kita. Oh, jadi kalau misal intinya ada komunikasi, ada Ya, kompromi gitu. ada ya, Bu? komunikasi, ada kompromi. Jadinya tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Seperti itu. Kan banyak jeritan karyawan kayak gitu yang kayaknya nggak mau lah jadi karyawan, atasannya begini-begini, Iya. mau keluar aja lah atasannya begini-begini. Iya. Nah, saya dengar-dengar ya Bu, di divisi Ibu itu orang-orangnya tuh paling pada betah di situ gitu. Iya. Bu. Paling Iya, itu pada benar, Bu. benar, paling pada betah, dan kalau udah keluar biasanya kepingin kembali, dan kepinginnya kembalinya ke saya lagi. Gitu. Iya. Tapi banyak Bu yang kayak gitu. Banyak. Ada 1-2 orang kayak gitu. Enggak cuma 1-2 orang. Tapi Gitu. katanya pengalamannya gimana tuh Bu? Yang udah keluar, terus mereka tuh pada balik lagi ngelamar ke Ibu. Begitu mereka kembali lagi, mereka bisa mengatakan ternyata di divisi saya itu ya, Iya. sistem kekeluargaannya lebih erat. Jadinya memang saya sendiri pun tidak pernah menganggap, kan tadi saya udah pernah singgung, saya tidak pernah menganggap itu bawahan saya. Nah, Tetapi menganggapnya itu tetap aja pada leader, saya benar gitu. di saat posisi di mana posisi saya sebagai leader itu saya terapkan, di saat lain waktu posisi saya sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai ibu itu saya terapkan juga. Bagus banget ya Bu ya tipsnya. Oh ya Bu, Ibu kan jadi karyawan itu dari nol banget ya Bu ya, dari mulai apa tadi saving gitu ya. Terus dan sekarang itu Ibu tuh apa dipindahkan divisinya atau masih tetap aja di saving itu Bu? Oh tidak, sewaktu dulu pertama saya kerja itu di perusahaan garment, dia milik Astra Group. Dia ininya pleater, kulit ya, kulit jaket kulit gitu. Oh, glitter itu kulit. Ya, dia kulit asli ya. Kulit itu. ini Bu manusia. Bukan dong, kulit yang khusus Buaya. untuk Buaya iya, darah. ada. Buaya ada, kulit kambing ada, kulit sapi ada, domba yang kebanyakan domba. Itu terus tahun 2000 itu tutup dan saya pindah ke perusahaan yang ada sekarang. Ya. Itu perjalanannya. Sewaktu dulu di perusahaan yang lama itu dari operator dulu dibagi-bagi kelompoknya, kelompok komponen, kelompok front and back, terus kelompok yang kedua adalah assembling. Nah, saya sebenarnya ada di kelompok tengah, itu front and back dulu ya, komponennya front and back itu dia joinnya, jadinya jadi satu. Kalau front dia khusus yang hanya front aja, karena aja gitu ya. kantongnya kan banyak, kancingnya banyak, jadinya itu prosesnya di depan, di belakang sendiri itu front. Terus divisi saya bagian saya adalah front and back, itu gabung antara depan dan belakang. Terus yang depan itu assembling, ya kan. Saya pertama kali kerja di front and back bagiannya, setiap tahun saya minta pindah. Ibu yang minta? Saya yang minta pindah, bukan dari divisinya atau perusahaannya, tapi saya minta pindah. Karena apa? Saya mempunyai keinginan untuk lebih mengerti banyak. Jadinya di saat saya sudah bisa di bagian front and back, mungkin kalau sekarang bilangnya komponen ya, itu saya minta pindah ke bagian front. Yang lainnya. Yang gitu. lainnya. Nah, saya pindah ke sana. Di sana kurang lebih 6 bulan, 7 bulanan
saya bicara lagi ke supervisor saya minta pindah. Saya pindah lagi. Saya minta pindah. Supervisornya nggak marah, pindah. Enggak. Karena dia senang. Dengan begitu ada orang yang bisa diandalkan, ternyata orang ini bisa ditaruh kemana aja. Saya pindah lagi ke divisi lainnya, ke dalam satu tim itu cuman bagian yang lain. Saya ke assembling ya. Waktu itu yang paling gajinya tinggi adalah orang pasang zipper sama orang pasang cup. Itu tuh beda-beda Bu. Beda-beda, gajinya beda-beda. Di mana tingkat kesulitannya lebih tinggi, itu gajinya akan lebih besar dan bonusnya yang lebih besar. Saya minta pindah. Akhirnya ujung-ujungnya saya tidak punya mesin. Kok bisa Bu? Gimana ceritanya Bu? Karena akhirnya saya fokuskan untuk pengganti di mana posisi orang yang tidak masuk, karena saya bisa semua proses. Berarti pindah-pindah Ya, ke sana ke sini, kesana kesini, bagian ini kadang di bagian kantong, kadang di bagian apa, saya pindah. Jadi 45 mesin saya bisa semuanya. 45 Bu. 45 mesin. Kirain tuh cuma 2 mesin atau Enggak. 45 mesin itu dengan proses yang berbeda-beda saya bisa semuanya. Seperti itu yang dulu. Dan akhirnya karena satu hal perusahaannya tutup, akhirnya saya pindah ke perusahaan yang sekarang. Di saat pindah ke perusahaan yang sekarang, saya langsung ada tawaran untuk jadi supervisor. Yang perusahaan yang Ibu sekarang itu ya, saya yang masih ini. Karena pertimbangannya perusahaan yang dulu saya sudah lama dan cukup punya pengalaman. Di saat saya pindah ke yang baru ini, saya langsung dapat tawaran supervisor. Tapi saya tidak menerima. Ibu malah nggak nerima Bu? Enggak. Biasanya kan orang gila jabatan atau apa sih Ya, Bu namanya betul. ya? Biasanya orang kalau pindah tadinya supervisor, dia akan meminta jabatan chief. Dari chief dia pindah akan meminta jabatan manajer ataupun asisten manajer atau apapun. Tapi bagi saya tidak. Oh, berarti Ibu tuh nggak mengharapkan jabatan tinggi kayak gitu? Tidak. Enggak Bu? Saya tidak mengharapkan jabatan tinggi, tetapi saya mengharapkan, menginginkan menguasai terlebih dahulu. Bagus banget ya Bu ya? Akhirnya saya tolak dan saya menjadi karyawan biasa lagi. Dari nol lagi gitu? Nol lagi. Saya belajar handlingnya bahan yang seperti Mbak Pipi pakai. Oh, begini. Seperti ini. Itu handlingnya bagaimana? Karena beda dengan handling cara mengerjakannya itu beda. Handling gimana Ya. gitu ya Bu ya? Itu saya hampir hanya 3 bulanan. Jadi operator biasa? Ya. Terus? Karena saya langsung diincer sama supervisor ataupun chipnya yang ada di produksi, bahwa saya memang semua orang sudah tahu kalau memang saya mantan supervisor atau apapun itu ya, yang perusahaan dulu gitu. Karena di dalam perusahaan itu pun banyak anak buah saya. Oh gitu. Iya. Pindahnya tuh bareng apa gimana sih? Enggak, justru mereka duluan. Oh, mereka duluan. Ya, mereka duluan. Pas begitu saya masuk, mereka heran. Oh, Ibu ada di sini. Tuh, dari situ awalnya kenapa orang yang di perusahaan sekarang itu tahu. Saya 3 bulan doang, akhirnya saya mulai naik. Saya pegang land, jadi supervisor. Setelah jadi supervisor itu nggak lama, hanya 6 bulan atau 8 bulan. Dan selama 6 bulan atau 8 bulan itu saya diperebutkan antara kepala produksi dengan user yang ada di sampel room. Mereka sangat meminta saya untuk di sana. Jadi Di sampel gitu ya. pada di sampel itu. Padahal di sampel saya jadi apa? Operator lagi. Jadi operator lagi. Ya. Saya jadi operator lagi. Itu jadi operator di divisi yang sampel room itu tuh Ibu menginginkan jadi operator atau emang itu suruh ke operator dulu? Memang yang emang dimintanya itu ke operator. Karena saya jadinya barter waktu itu, tukeran yang orang yang ada di sampel itu
tidak mau, dia mintanya ke produksi. Dia keinginannya pengen jadi profesor gitu. Dia nggak bisa bikin sampel itu, dia nggak bisa. Akhirnya ya tukeran, karena awalnya saya sudah pernah di sampel sebentar-sebentar, ya saya kepilih. Akhirnya saya pindah ke sampel gitu, dan saya pindah ke sampel itu jadi operator selama dua bulanan gitu. Enggak, sedikit lama di sampel, hampir 2 tahun, 3 tahun. Lama juga ya Bu ya? Ya, 3 tahun itu saya operator biasa. Kirain langsung 1 bulan jadi operator langsung naik gitu. Enggak. Ternyata pas begitu saya masuk ke divisi sampel itu, saya sadar, wah ternyata di sini gudangnya ilmu, semuanya ada. Oh gitu Bu. Ya, semuanya ada. Akhirnya sifat keingintahuan saya dan sifat ingin belajar saya itu timbul lagi. Belajar lagi, pengen tahu itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen bisa ini, pengen bisa itu, seperti itu. Terus setelah jadi operator langsung naik jabatan lagi. Nah, setelah operator itu di tahun 2008 perusahaan kami itu membeli lahan yang ada di daerah lain. Daerah lain gitu. Dan itu kita ditawarkan apakah akan mengikuti atau tidak. Berarti itu dulu pas di Jakarta itu semuanya karyawan tadi ditanya gitu Bu? Iya. Mau ikut atau enggak gitu? Iya. Kalau yang enggak berarti resign udah di Iya. Semuanya diresignin karena gitu. memang ada pemutihan. Semuanya dapat pesangon dulu. Tetapi bagi yang ikut silahkan untuk daftar siapa aja. Akhirnya saya putusin saya ngikut ke yang itu lagi. Ya, tapi katanya itu terpencil ya Bu? Iya, sangat terpencil. Waktu itu belum ramai seperti sekarang. Kalau berangkat pagi sepi, nggak ada orang. Kalau pulang malam saya ketakutan di jalan karena memang terpencil. Hutan sih enggak, cuman apa ya, kalau orang sini bilang itu toang, kebunnya itu panjang-panjang. Tuh dari yang motor lewat itu cuman 5, contoh ya, cuman 5 di jalan itu sepi. Sekarang dalam 1 menit 50 motor. Ya udah ya Bu, terima kasih atas rumpi-rumpiannya. Jangan kaget, jangan menyesal ya Bu datang ke acara kita. Tidak, saya tidak menyesal dan tidak saya senang jika ada yang menginginkan lebih tahu. Biar semuanya tuh atasan-atasan tuh nggak pada semena-mena ya Bu. Iya, nggak boleh seperti itu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan acara Rumpi Bareng Pipi. Jangan lupa saksikan acara rumpi-rumpi selanjutnya. Saya Iftihana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.